Hati-hati, ada penyalahgunaan aplikasi berbasis data konsumen digunakan oleh Mata Elang atau Mattel. Tapi kendaraan dirampas oleh Mattel. Nggak usah takut, ini aturannya. Ya users, begitu mendengar Mata Elang atau Mattel, pasti kebayang para sosok tinggi besar yang menghentikan kendaraan di jalan raya. Oi, ngapain? Oh, buat bukti saya, buat bukti, ayo. Kita bukan dari botol. Oh, itu nih, pemaksaan nih, orang-orangnya nih. Karena pemilik kendaraannya memiliki masalah dalam penyelesaian cicilannya. Tak hanya itu, Mattel kerap menggunakan sikap intimidasi hingga kekerasan dalam melakukan tugasnya. Nah, Mattel ini makin menjadi-jadi setelah jajaran kepolisian tentang aplikasi-aplikasi yang menawarkan data-data para konsumen kendaraan bermasalah. Aplikasi-aplikasi ini kerap kali digunakan oleh para Mattel dalam melancarkan tugasnya. Tentu saja data-data tersebut adalah data yang pastinya bersifat rahasia dan tidak boleh diperjualbelikan. Tapi di aplikasi tersebut, para Mattel bisa dengan mudah mendapatkannya hanya dengan membayar sejumlah uang. Kok bisa? Nah users, sebelumnya biar kalian gak salah paham nih ya, Mattel itu sedikit berbeda dengan debt collector. Mata Elang adalah pihak ketiga yang ditunjuk oleh pihak leasing atau pemberi kredit sebagai debt collector lapangan atau field collector yang fokus melacak dan menarik kendaraan kredit macet dengan ciri khas mengintai di jalan. Sementara debt collector atau DC adalah istilah umum untuk penagih utang profesional yang bisa berupa DC lapangan seperti Mata Elang atau DC desk collection melalui telepon. Namun, Mata Elang seringkali memiliki reputasi negatif karena tindakan paksa dan intimidatif. Meski keduanya adalah bagian dari proses penagihan perusahaan pembiayaan. Nih, perbedaan utamanya ini ya. Kalau di Mattel itu atau Mata Elang, fokusnya itu melacak dan menemukan kendaraan baik motor atau mobil yang menunggak cicilan. Seringkali dengan cara mengintai di jalanan strategis, di perempatan, lampu merah segala macam ya. Metodenya menggunakan ketajaman mata sebagai pemindai plat nomor. Sering bekerja berkelompok 4-6 orang dan bertindak di lapangan. Statusnya sebagian besar adalah pihak ketiga atau outsourcing yang ditugaskan perusahaan pembiayaan dan seringkali identik dengan penarikan paksa yang tidak sesuai prosedur. Reputasinya seringkali negatif karena dianggap premanisme, melakukan kekerasan dan intimidasi. Sementara debt collector fokusnya itu penagih hutang secara umum untuk berbagai jenis kredit, baik fintech, leasing dan juga bank. Metodenya bisa berupa DC lapangan seperti Mata Elang atau desk collection, menghubungi via telepon. Statusnya debt collector resmi dari perusahaan pembiayaan, memiliki legalitas, surat tugas dan harus mengikuti prosedur hukum. Nah, kondisinya ada debt collector resmi yang profesional dan juga ada oknum yang bertindak di luar hukum. Bahkan bisa menjadi penipu berkedok debt collector. Status debt collector itu diatur dalam undang-undang di Indonesia, terutama Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, POJK Nomor 35/POJK 05/2018 dan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-Romawi 10511/2019 yang menegaskan penarikan kendaraan hanya sah jika ada perjanjian fidusia terdaftar. Debitur prestasi dan penarikan dilakukan dengan sukarela atau melalui putusan pengadilan, bukan dengan kekerasan atau intimidasi di jalanan. Penarikan paksa di jalan adalah ilegal dan bisa dikenakan pidana. Sementara dasar hukum aktivitas debt collector lapangan itu ada di Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, mengatur bahwa kreditur hanya bisa mengeksekusi objek jaminan kendaraan jika ada perjanjian fidusia yang didaftarkan dan memiliki sertifikat fidusia elektronik. Tanpa itu, leasing tidak punya hak untuk eksekusi dan penarikan tanpa putusan pengadilan. Jadi lemah secara hukum. Kemudian di POJK nomor 35/POJK 05/2018 mewajibkan perusahaan pembiayaan dan debt collector untuk melakukan penagihan secara beretika, tanpa ancaman, tanpa kekerasan atau intimidasi, serta petugasnya harus memiliki identitas
dan juga surat tugas resmi dari perusahaan. Berikutnya ada di putusan Mahkamah Konstitusi atau MK nomor 18 garis miring PUU strip Romawi 10511 garis miring 2019. Menegaskan bahwa penarikan objek fidusia tidak boleh dilakukan secara sepihak jika debitur keberatan dan tidak mengakui wan prestasi. Harus ada kesepakatan atau putusan pengadilan. Jadi baik debt collector ataupun Matel memang udah mempunyai dasar hukum yang meliputi kegiatan penagihannya. Tetapi pihak kreditur hanya bisa mengeksekusi kendaraan yang mempunyai jaminan fidusial. Itu pun dengan catatan harus melakukan penagihan dengan beretika tanpa pengancaman dan kekerasan. Serta pihak kreditur tidak bisa menarik kendaraan secara sepihak tanpa ada kesepakatan dari debitur atau konsumen. Nah, kapan aktivitas mata elang itu sah? Jika ada perjanjian fidusia yang sah dan terdaftar dengan sertifikat elektronik. Kemudian debitur itu benar-benar wan prestasi atau gagal bayar, galbay. Dan penarikan dilakukan secara sopan, tidak ada kekerasan, dan disertai surat tugas serta identitas resmi dari perusahaan. Debitur menyerahkan kendaraan secara sukarela atau ada putusan pengadilan. Kemudian kapan sih aktivitas mata elang itu ilegal atau melanggar hukum? Ketika melakukan penarikan paksa, menghadang, mengintimidasi, atau menggunakan kekerasan di jalanan. Kemudian tidak memiliki dokumen fidusia yang sah seperti sertifikat elektronik dan juga surat kuasa resmi. Penarikan tanpa putusan pengadilan ketika debitur tidak tersedia secara sukarela. Nah, dampaknya apa? Bisa kena sanksi pidana nih. Penarikan paksa di jalan dapat dikenakan pasal pidana seperti perampasan, pemerasan, atau pengancaman. Ya, penarikan paksa kendaraan di jalan oleh debt collector adalah tindak pidana dan dapat dikenakan pasal-pasal KUHP seperti pasal 365, pencurian dengan kekerasan ataupun perampasan. Lalu ada pasal 368 tentang pemerasan dengan ancaman atau pasal 335 tentang perbuatan tidak menyenangkan. Bahkan bisa berlapis dengan pasal lain jika ada kekerasan fisik serta melanggar Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan putusan Mahkamah Konstitusi yang mewajibkan eksekusi melalui pengadilan bukan paksa. Nah, Userner, sebenarnya nih ya, pihak pemberi kredit tidak perlu menggunakan jasa Matel dalam penarikan kendaraan debitur yang gagal bayar. Asalkan setiap kendaraan yang dikreditkan itu dilengkapi dengan jaminan fidusia seperti diatur dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999. Apa sih itu perjanjian fidusia? Perjanjian fidusia adalah perjanjian utang piutang antara kreditur dengan debitur yang melibatkan penjaminan yang kedudukannya tetap dalam penguasaan pemilik jaminan dan dibuat akta notaris untuk didaftarkan ke kantor pendaftaran fidusia. Namun, terkadang pemberi kredit enggan memberikan jaminan fidusia karena harus menanggung biaya yang cukup besar hingga 1 juta rupiah per kendaraan. Maka dari itu, pihak pemberi kredit tak punya hak eksekusi terhadap objek yang dijaminkan. Alhasil, perjanjian itu menjadi lemah karena dibuat di bawah tangan. Nah, alasan inilah yang membuat pihak leasing melirik jasa mata elang untuk mengurus nasabah yang gagal bayar, kemudian untuk menarik kendaraannya. Padahal secara hukum, pihak leasing tak punya hak menarik kendaraan milik konsumen karena tidak ada perjanjian penjaminan fidusia. Nah, itu sekilas tadi ya tentang perbedaan dan juga dasar hukum dari debt collector dan juga Matel nih ya. Nah, kemudian kita balik lagi nih ke masalah penyalahgunaan data oleh debt collector atau mata elang melalui beberapa aplikasi digital. Sebelumnya viral di media sosial ada aplikasi bernama GoMatel yang diduga menjadi sarana bagi penagih hutang pihak ketiga alias Matel dalam mendapatkan informasi terkait debitur atau orang yang menerima fasilitas pembiayaan, termasuk dengan cara mencicil. Nah, kepolisian mencatat data debitur yang sudah masuk di aplikasi GoMatel ini mencapai 1,7 juta data. Widih. Nah, kejadian ini diungkap oleh Satreskrim Polres Gresik. Kapolres Gresik AKBP Rovan Richard Mahenu menjelaskan pengungkapan kasus pembuatan aplikasi GoMatel dan dugaan penyalahgunaan data pribadi itu bermula dari patroli siber yang dilakukan oleh jajaran kepolisian. Awalnya penyelidik mendapatkan informasi terkait adanya aplikasi bernama Mata Elang yang dibuat oleh salah satu PT di wilayah Gresik. Informasi tersebut kami peroleh melalui patroli siber di media sosial, ujar AKBP Rovan Richard Mahenu. Berdasarkan temuan itu, unit Tipiter Satreskrim Polres Gresik kemudian melakukan pendalaman dengan mengumpulkan data dan keterangan dari pihak-pihak yang diduga terlibat
dan meminta Komdigi untuk memblokir aplikasi tersebut. Hingga saat ini, terdapat 8 aplikasi mata elang yang sudah diajukan Komdigi ke pihak Google untuk penghapusan atau delisting dari platform digital. Dari aplikasi tersebut, 6 diantaranya sudah resmi diblokir dari toko aplikasi. Komdigi telah mengajukan permohonan penghapusan atau delisting terhadap 8 aplikasi digital yang berkaitan dengan praktik mata elang kepada pihak platform digital terkait, yaitu Google dalam hal ini. Saat ini, 6 aplikasi diantaranya sudah tidak aktif dan 2 aplikasi lainnya sedang dalam proses, ungkap Dirjen Alexander dalam keterangan resminya. Ia menyebut bahwa aplikasi-aplikasi ini terbukti menyebarkan data objek secara tidak sah. Salah satu yang telah diblokir adalah aplikasi Best Matel, Go Matel, Data Matel, hingga Dewa Matel. Komdigi juga telah melakukan proses verifikasi lanjutan pada aplikasi-aplikasi yang belum diturunkan. Kami terus memperkuat koordinasi dengan instansi pengawas sektor dan platform digital guna memastikan ruang digital tetap aman, serta melindungi masyarakat dari praktik penyalahgunaan data pribadi dan aktivitas ilegal di ranah digital, kata Alexander. Dalam keterangannya, Komdigi menyebut bahwa aplikasi-aplikasi ini menjadi alat pendukung bagi debt collector untuk mencari dan mengidentifikasi kendaraan kredit bermasalah. Setelah mendapatkan data, mereka melakukan pemindaian nomor polisi secara real time lewat database perusahaan leasing. Lalu setelah itu, oknum mata elang ini melakukan pelacakan, pengintaian, hingga melakukan penarikan kendaraan di lokasi strategis, di mana data yang diproses mencakup info debitur, kendaraan, hingga ciri-ciri fisik. Penanganan aplikasi-aplikasi ini dilakukan sesuai dengan Peraturan Menteri Kominfo Nomor 5 Tahun 2020 tentang penyelenggara sistem elektronik lingkup privat. Jadi users, penjualan data para konsumen kendaraan lewat aplikasi ternyata dimanfaatkan oleh beberapa pihak ketiga seperti Matel yang ditunjuk oleh pihak leasing. Dan sekarang aplikasi-aplikasi tersebut sudah tidak bisa ditemukan lagi di Play Store. Kemudian gua kasih saran nih buat kalian yang memang lagi punya masalah dengan tunggakan kendaraannya, atau ketika kalian memang ya harus menghadapi para debt collector dan juga Matel. Nah, saat di jalan nih ya, ketika ketemu dengan Matel, tetap tenang dan aman. Jangan panik atau melawan secara fisik. Cari pos polisi terdekat atau tempat ramai dan aman untuk berhenti. Kemudian minta bukti jelas. Tanyakan identitas, surat tugas, dan pastikan ada sertifikat jaminan fidusia yang terdaftar. Tanpa ini, Anda berhak menolak penarikan. Kemudian, rekam kejadian. Rekam interaksi sebagai bukti jika ada ancaman, kekerasan, atau pemaksaan. Video tuh ya, pas kejadiannya. Kemudian, hubungi bantuan melalui telepon 110 ke nomor polisi atau 157 OJK jika terjadi pelanggaran hukum. Dan jika terjadi penarikan paksa, tolak dengan tegas jika tidak ada dokumen lengkap dan putusan pengadilan. Penarikan itu ilegal. Kalian berhak menolak. Jangan menyerahkan dokumen. Ini berikutnya ya. Jangan pernah sekali-kali memberikan STNK asli atau kunci kendaraan. Simpan sebagai bukti kepemilikan. Kemudian lapor polisi dan buat laporan resmi di kantor polisi terdekat. Itu kalau ketemu di jalan ya. Nah, gue juga bakalan ngingetin buat kalian nih ya. Nih, khusus untuk peminjam atau debitur nih, upaya mencegah dan mengatasi tunggakan bermasalah. Pastinya memang harus membayar ya. Tapi kalian juga harus tahu nih untuk memahami perjanjian kredit. Ketahuilah hak dan kewajiban kalian sejak awal. Baca perjanjiannya. Kemudian komunikasi dengan leasing. Jika terlambat mencicil atau membayar, segera hubungi leasing. Negosiasi atau restrukturisasi atau juga penjadwalan ulang pembayaran. Jangan pernah menghindar. Menghindar akan membuat penagihan lebih agresif. Nah, kemudian cari pendamping. Ajak keluarga, teman, atau pengacara untuk menghadapi situasi sulit. Ingat ya users, ya, utang harus dibayar, tapi penagihannya harus sesuai aturan hukum. Oke users, itu sekilas pembahasan dari gua tentang DC ataupun Matel yang sedang marak ini ya. Dan jangan lupa juga klik like, subscribe, dan juga share video ini kalau kalian suka. Dan jangan lupa komen-komen nih, menurut kalian Matel ini meresahkan atau gimana, atau punya pendapat lain tentang debt collector dan Matel. Silakan aja. Dan sampai jumpa di video-video berikutnya. Bye.